الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله الذي علم الإنسان ما لم يعلم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا أما بعد. Bapak Ibu hadirin hadirat, para santriwan santriwati rahimakumullah. Tema kajian malam ini masih melanjutkan tema sepekan yang lalu, yaitu tentang orang-orang yang didoakan oleh para malaikat. Pada sepekan yang lalu sempat saya sampaikan, berdasarkan penjelasan hadis Rasulullah SAW, di antara orang-orang yang didoakan oleh para malaikat, yang pertama adalah orang-orang yang sedang berada di masjid dalam keadaan suci. Orang-orang yang sedang dalam keadaan suci dan dia di masjid, maka mereka didoakan oleh para malaikat. Apa isi doanya? Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu. Yang kedua, orang-orang yang didoakan oleh para malaikat adalah orang-orang yang mendoakan sesama umat Islam tanpa sepengetahuan orang yang didoakan. Ndongakno wong liya tapi sing didongakno iku gak ngerti. Itu nanti doa yang kita sampaikan akan diaminkan oleh malaikat. Kalau malaikat sudah mengaminkan, pasti terjadi, dikabulkan. Yang ketiga, termasuk orang-orang yang didoakan oleh para malaikat adalah orang-orang yang berdoa ketika keluar rumah. Apa isi doanya? Bismillahirrahmanirrahim, alallahi la hawla wa la quwwata illa billah. Itu yang sempat saya sampaikan. Nah, selanjutnya poin yang keempat, berdasarkan penjelasan hadis Rasulullah SAW, termasuk kelompok orang-orang yang didoakan oleh para malaikat adalah orang yang mengeluarkan sedekah di pagi hari. Apakah di siang hari tidak, di malam hari tidak, mereka tetap akan diberikan pahala yang besar oleh Allah. Cuman kalau di pagi hari ini ada nilai plusnya, didoakan oleh para malaikat. Apa dasar hukumnya? Rasulullah SAW pernah bersabda demikian, ma min yaumin yusbihul ibadu fi illa malakan yang zilan fayaqul ahaduhuma. Tidaklah seorang hamba muslim ketika keluar di pagi hari, maka akan datang dua malaikat. Dua malaikat gantian shift ini. Kata Rasulullah, yang satu berdoa, isi doanya adalah Allahumma a'ti munfikan khalafan. Ya Allah, lipat gandakan yang lebih besar, yang lebih banyak ya Allah, bagi mereka yang mengeluarkan sedekah di pagi hari.
Jadi kayak doa malaikat ini mengatakan, ya Allah, siapapun di antara hamba-hambamu ya Allah yang di pagi hari ini mengeluarkan sedekah, ganti ya Allah yang lebih besar, lebih baik. Iku dongane malaikat sing siji. Sing siji ini ndonga elek. Allahumma a'ti mumsikan talafan. Ya Allah ya Rabb, hancurkan ya Allah, musnahkan, binasakan bagi mereka yang menahan harta benda yang tidak mau sedekah. Dongane elek. Karena itu di pagi hari kita harus membiasakan mengeluarkan sedekah sekalipun tidak besar. Kalau sasarannya ke masjid, ada kotak masjid, sholat subuh cemplung di sana. Kalian para santri ya boleh belajar pagi hari, punya duit 1.000, 2.000, cemplungkan di sana. Itu nanti akan dilipat gandakan oleh Allah sehingga harta menjadi harta benda yang berkah. Kalau tidak, ancaman malaikat akan dihancurkan itu oleh Allah. Masya saupuke kaya apa, entek itu gampang, mudah bagi Allah. Kalau dia pelit, kaya tapi menahan harta bendanya, bagi Allah mudah. Karena gawe-gawe ini anak kecelakaan, opname, sampai 3 bulan gak waras-waras, sampai menghabiskan ratusan juta rupiah, harta benda yang sudah dikumpulkan kian puluh tahun, hilang begitu saja. Allah punya banyak cara. Kalau sasarannya mau ke pondok, bisa langsung, bisa kotak-kotak kaleng yang ada di rumah kita, masukkan di pagi hari. Sekali lagi, apa selain pagi hari tidak? Oh, Allah pasti menerima berlipat ganda. Panjenengan yang nyumbang pembangunan pondok pesantren, jangan kira itu hakikat harta benda panjenengan. Itu hakikat harta panjenengan. Investasi untuk alam akhirat. Urusan suatu ketika nanti kalau panjenengan kaya mati, nggak ada jaminan itu investasi akhirat. Bisa saja harta bendanya diperebutkan oleh anak-anaknya. Lah iya nih anak paham syariat, nih gak paham syariat, iso gelut. Hadirin, dulu Pak di Nganjuk, ono wong saupukeh tokone kaupat dipol wis. Donya wis gak kena terhitung. Begitu ayahnya wafat, anak gak paham syariat Pak, saling bunuh antar anak ini. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Karena itu sekali lagi, salurkan harta benda kita ini kalau tidak mau dihancurkan oleh Allah. Satu ketika di akhir zaman nanti kita akan sulit Pak bersedekah karena wong-wong sudah pada kaya semuanya. Kita sekarang dipermudah oleh Allah. Ada pondok pesantren, ada masjid, ada macam-macam. Hadirin sekalian, saya ancuki jempol. Masyarakat sekarang itu dalam rangka membangun masjid, pondok pesantren, semangatnya itu sangat tinggi Pak. Masjid Hayya ala Sholah sebelah baratnya alun-alun Sidayu itu renovasinya tok itu 3 miliar Pak. Saya yang ceramah 1 jam lebih, yang melakukan batu peletakan baru pertama juga saya sama Kapolsek, sama Dan Ramil, sama PDM. Sampai sekarang saya keluar ceramah itu 1 jam lebih Pak. Alhamdulillah 1 malam itu ngumpul banyak. Yang namanya semen itu sudah nggak bisa dihitung. Emak-emak datang, Pak Ustadz ini ada emas saya ini suratnya loh, coba emak-emak iling zaman Nabi Rajul punya emas distorkan untuk pembangunan, dan itu hakikat harta benda yang sesungguhnya.
Dah, poin berapa sekarang? Poin 5. Termasuk orang-orang yang didoakan oleh para malaikat itu adalah orang-orang yang mengajarkan kebaikan. Siapapun dia, para ulama, para ustadz yang mengajarkan ilmu, itu adalah termasuk kelompok orang-orang yang didoakan oleh para malaikat. Apa dasar hukumnya? Rasulullah bersabda demikian, innallaha wa malaikatahu wa ahlas samawati wal ardhin hatta namla fi juhriha wa hatta al-khawt la yusalluna ala muallimin nasil khair. Sesungguhnya Allah dan para malaikat Allah serta seluruh penduduk langit dan bumi, sampai semut yang ada di lubangnya, sampai ikan yang ada di lautan, semuanya adalah mendoakan untuk orang-orang yang menyampaikan kebenaran. Sengolah ngapi, wabil khusus para alim ulama, para ustadz, semuanya didoakan. Allah bersolawat itu artinya Allah memuji mereka. Para malaikat pun dungakno, Allah ya karim. Jadi untuk para guru, para ustadz, barangkali pernah mengajarkan santri-santrinya sekian lama, santri sampai dadi wong gak iling, ya sudah biarin saja, nanti Allah maha tahu, gak usah kemudian kepengin dipuji. Nah, para santri-santri, kalian sekarang tingkatannya masih dalam belajar, ya. Mungkin belum jadi ustadz, saya doakan suatu ketika jadi ulama-ulama yang besar. Isi rohani kalian, isi otak kalian ini dengan ilmu sebanyak-banyaknya. Jangan sampai umur itu lewat begitu saja tanpa ada ilmu. Rugi, demi Allah rugi serugi-ruginya. Saya mungkin Ustadz Nafis dulu ketika seusia kalian, ya belajar begini. Belajar pidato, belajar mendengarkan ustadz-ustadz yang menyampaikan dan lain sebagainya. Memang tingkatannya baru belajar. Coba nanti suatu ketika kalau sudah menjadi ustadz, ulama beneran, Allah pasti akan memuliakan. Pasti dunia akhirat Allah akan memuliakan. Niki mohon maaf dalam rangka memberikan motivasi adik-adik santri niki Pak, tembung cerita mawon kula. Hari Ahad yang lalu kalau nggak salah kalian datangkan ke Masjid Kiai Haji Ahmad Dahlan Sedayu kan, dengarkan kajian. Itu masjid yang membuka pertama kali khutbah itu saya. Itu masjid yang ngisi kajian setiap hari Selasa itu saya. Jumat akan datang, itu jadwal saya khutbah di situ. Orang-orang tahu kalau kalian itu santri sini. Tahu. Loh, kok bisa begitu ya? Karena dulu seusia kalian cari ilmu. Hari Jumat kemarin ini para santri, tembung cerita saja. Hari Jumat tanggal 14 November kemarin. Saya ngisi khutbah di Masjid Al-Falah Surabaya, Jalan Darmo, depan Ponbin itu. Nanti kalian kalau sudah besar, kuliah di Surabaya kan tahu betapa dahsyat masjid itu. Sekarang sudah bagus, bangunannya hebat, 19 miliar itu renovasinya itu. Sekarang sudah jadi. Itu jamaahnya luar biasa banyak. Orang itu kalau ceramah di mimbar, Pak, melihat orang, apalagi jamaahnya itu kalangan menengah ke atas, itu kalau nggak profesional, nggak punya ilmu, jam terbangnya nggak ada, bisa keseper, Pak. Bisa keseper. Itu ulama-ulama tingkat atas itu.
Ada Profesor Dr. Sabit Fukni, ada Profesor Dr. Bianto, ada Dr. Said Ibrahim, orang-orang PP, orang-orang wilayah Muhammadiyah, banyak yang di sana. Hanya orang-orang yang punya jam terbang tinggi yang bisa khutbah di sana. Nah, caranya ya apa? Kalian belajar pidato, untuk melatih mental. Saya dulu kayak kalian, dan setiap ulama sekarang itu pasti dulunya kayak kalian. Belajar dulu eret-eretan, belajar menghadapi banyak orang. Ketika kalian ceramah, anggap aja wong-wong ki watu kabeh pisan. Gak usah ndredeg pisan. Kalian para santri di pojokan sana ada gazebo enak. Belajar ceramah di sana. Ngomong sendirian di sana. Belajar ngolah kalimat-kalimat sendiri di sana. Dan harus begitu. Harus begitu. Jadi lisan ini biar terbiasa. Nah, dalam rangka mencari ilmu, tulis baik-baik. Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, tahapan mencari ilmu itu yang pertama, as-sumtu, belajar meneng, Pak. Kalian para santri kalau diajari ustadz belajar meneng, itu dulu. Kalau diajari ustadz jangan bicara, jangan ngomong. Lo belajar meneng iki nek gak kulino yo angel, Pak. Apa maneh acara kemantenan, jejeran kanca ngomong sampai mari. Umumnya ngaten, orang-orang alim yang dulu, Pak, meneng, Pak. Imam Malik itu kalau sudah mengisi kajiannya tadi bisa ribuan manusia, sak stadion begitu. Tapi begitu piyambak sudah mulai ngomong, uang sak stadion itu meneng kabeh. Kawan yang sing ngomong. Akhirnya ilmunya manfaat. Tahapan yang kedua, al-istima'u lahu wa khiftu. Mendengarkan, mencatat dan menghafalkan. Ikut tahapan ini golek ilmu, Pak. Jadi nggak cukup meneng saja. Wakeh warek meneng ana pengajian meneng. Ternyata HP-an lho. Tenang HP-an mangkano meneng main game. Enggak, tahapan selanjutnya didengarkan ini ceramah ini. Ustadz ini betul-betul harus didengarkan ilmunya yang disampaikan, tulis, hafalkan. Seluruh para ulama yang hebat itu begitu. Apa omongi Ustadz dicatat. Ini dokumen, ini arsip, ini sejarah. Oh iya, dulu Ustadz pernah menyampaikan begini sekian puluh tahun yang lalu. Catatannya masih ada. Tahapan yang ketiga, al-amalu bi, mengamalkan. Jadi mari diem, mendengarkan, dicatat, dihafal, dieksekusi itu ilmu, diamalkan. Kalau Ustadz bilang kalian semuanya disyariatkan untuk sholat duha, tidak hanya ilmu saja, praktekkan sholat duha itu dalam kehidupan sehari-hari. Ini baru orang yang hebat, ini baru santri yang hebat. Setelah memahami, diamalkan, Pak. Nanti baru yang keempat tahapannya adalah nasyruhu wa ta'limu. Disebarkan, diajarkan kepada orang lain. Mari golek ilmu, bisa mengamalkan ilmunya, tularkan kepada adik-adik kelas, kepada teman-teman kalian yang tidak paham. Itu tingkatan tahapan mencari ilmu agama, biar ilmu itu manfaat dan berkah. Saya kira cukup. Aku qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.